Bintang kecil di langit yang biru, oi, amat banyak menghias angkasa. Ku ingin terbang dan menari di jauh tinggi ke tempat kau berada. Bintang kecil. Quincy Mahgoda, ia pernah hits di TikTok dan juga di YouTube atas kreasinya membawakan lagu Bintang Kecil dengan cengkok gayo. Selain berkreasi di ranah digital, ternyata ia juga seorang pengarang sastra lisan syair gayo. Pemilik nama asli Raden Shah ini adalah alumni Sekolah Tinggi Ilmu Agama Islam Negeri Stein Gajah Putih yang sekarang berubah menjadi IAIN Takengon. Ia juga seorang penulis. Ia pernah menulis kumpulan syairnya dalam buku bertajuk Syair Gayo Peri Mestike yang diterbitkan oleh Yayasan Pendidikan Prima Takengon di tahun 2017. Karya-karya syair gayo yang ia tulis berisi tentang nasihat, petuah, dan ajaran agama yang semuanya bersumber dari Al-Quran dan hadis. Syair merupakan karya sastra religius sebagai media dakwah dan pendidikan menurut Quincy Mahgoda. Karya-karya yang ia tampilkan antara lain berjudul Rukun Islam, Sikse I Kubur, Pasa Ulen Ramadan, Rukun Iman, Sipet Ni Si Beriman, dan lain-lain. Ditulis dalam bahasa gayo dengan pola rima khas gayo, memiliki variasi bunyi di ujung kalimat dan di tengah kalimat. Raden Shah alias Quincy Mahgoda lahir di Kampung Aramiko, Pulau Inten, Rime Raya, Bener Meriah, 10 Februari 1991. Ia menjalani pendidikan SD Negeri 1 Rime Raya, SMP Negeri 1 Timang Gajah, dan SMA Negeri 1 Timang Gajah dan Stein Gajah Putih. Selain syair gayo, Raden Shah yang juga penulis puisi gayo, ia menulis puisi-puisi yang berisi pesan agama Islam dan budaya. Ia juga menulis artikel tata cara kehidupan berdasarkan konsep Islam dan budaya gayo. Nama Quincy Mahgoda kini menjulang di jagat digital YouTube, TikTok atas kreativitasnya. Kreasi menyanyikan lagu-lagu anak-anak populer menggunakan langgam khas gayo, dan kreasi ini pun menjadi viral di dunia digital. Saat ini ia juga sudah memiliki penghasilan yang cukup dari kreativitas yang ia torehkan. Ia berpesan kepada anak muda untuk kreatif dan tidak malas, tapi tetap dalam ranah yang positif dan tidak mengganggu orang lain. Sahabat semua, inilah tamu kita di Sebuku kali ini. Mari kita ngobrol bersama dengan sahabat kita Raden Shah atau Quincy Mahgoda dalam Sebuku Inspiring Like a Book. Wayam loh, selapis karena limpeng mupayo kerkah. Kita nih kerpas BW ini kita selesaikan dengan serius, dengan fokus kerpas. Kadang-kadang kita sudah senyum dan sudah bahagia gitu ya. Jadi channel Gayo Mugagah berkomitmen untuk membuat semua orang bahagia. Kira pusing-pusing, paling paket meh kerkah. Tamu kita adalah Quincy Mahgoda. Barangkali teman-teman pernah menonton ada lagu di TikTok ya yang sempat viral. Sempat viral. Judulnya Balonku Ada 5 ya. Ya, ada Balonku Ada 5, ada pelangi-pelangi. Nama artisnya atau nama panggungnya adalah Quincy Mahgoda. Ya. Dan kalau teman-teman mau lihat channelnya itu ada nama akunnya Gayo Mugagah ya. Gayo Mugagah. Sekitar 11 bulan yang lalu. Oke. Bulan yang lalu di kebun itu memang Bang, ya. Jadi waktu itu iseng-iseng, sebenarnya kita bilang iseng yang nggak iseng kan begitu. Jadi saya buat konten menyanyikan lagu Bintang Kecil ini karena menurut saya lagu Bintang Kecil ini lagu yang mengarah pada istilahnya mengarah pada orang untuk mengingat kembali masa lalu. Oke. Oh. Nah, jadi saya pusing juga Bang nih, apa lagi yang perlu dibuatnya. Kita karya itu kan harus ada. Iya. Jadi saya buat Bintang Kecil ini
waktu itu sudah sore, Bang. Di belakang rumah ada semacam perkebunan, bukan kebun kita, kebunan orang lain. Jadi saya di sana lah dengan menyanyikan lagu itu dengan ciri khas menyanyikannya itu dengan ciri khas penyanyi gayo itu. Ini sifatnya kita menuangkan karya, tujuannya agar kita bisa bermanfaat kan begitu, dan bisa dikenal. Alhamdulillah kalau bisa dikenal, kalau tidak ya begitulah kira-kira Bang sejarahnya. Banyak yang lain juga saya upload, tapi fokusnya ke YouTube. Jadi oleh teman-teman ada yang menambahkan musik, ada yang menambahkan instrumen, karena kan saya tidak menyanyikan lagu Bintang Kecil Pak Jaljono ini kan diciptakan oleh Pak Jaljono itu. Saya tidak mengiringnya dengan musik. Dengan musik, ya. Oleh kawan-kawan ya, namanya netizen kan suka iseng dan sebagainya, maka ditambahi musik. Salah satunya itu ada salah satu channel yang juga menambahkan musik. Kita bisa cek nanti. Jadi diberikan musik yang kemudian itu dimasukkan oleh kawan-kawan kita juga mungkin di aplikasi TikTok. Inilah awal mula permasalahannya, Bang. Maka sejak itu tuh langsung jadi heboh seperti itu ya, viral ya. Jadi hebohnya. Saya kan sempat juga yang ngelihat, saya juga main Instagram. Sempat saya lihat salah satu katakanlah komedian terkenal lah, saya nggak sebutkan namanya gitu kan. Tiba-tiba tuh, wah dia sampai ditonton orang tuh sampai jutaan gitu, sampai bukan 1 juta, sampai hampir 7 juta, 8 juta kan. Jutaan view ya. View, terus saya lihat jutaan ini kan kayaknya nggak main-main. Terus saya lihat tapi tuh suara backgroundnya tuh suara Winsi Mahgoda gitu, dengan menyanyikan itu memang sudah ada musiknya gitu kan ya. Tapi menurut saya itu kan kreativitas yang cukup tinggi sekali sebenarnya untuk bisa tahu dan paham. Ya, kreativitas yang sederhana ya Bang ya. Ya sederhana. Win, setelah itu apa yang terjadi dengan kehidupan Winsi Mahgoda ini ketika itu sudah viral seperti itu? Ya, orang banyak minta foto. Nah, itu yang pertama. Selain kalau foto banyak yang minta ketemu juga. Ada yang minta ketemu, minta foto. Yang paling apa kan begini, saya bahagia. Bahagianya bukan karena saya ditonton, itu enggak. Karena sebelum itu pun saya sudah memang membuat konten-konten itu. Bahagianya ya bisa menunjukkan salah satu cengkok ya khas di gayo ini. Nah, itu bisa kita lestarikan kan, sebuah kebermanfaatan menurut saya. Biasa itu bermanfaat. Karena menurut saya ini unik. Ya. Mungkin orang lain menganggap saya waktu itu, ini ngapain ini nyanyi-nyanyi Bintang Kecil. Orang menganggap seperti itu. Iseng atau apa gitu ya. Pekerjaanmu itu kurang begini, kurang itu. Ngapain kamu nyanyi-nyanyi seperti itu? Namun saya punya etikat bahwa ini unik. Saya harus tunjukkan ini. Meskipun dalam skala kecil di wilayah saya, tapi ternyata kan alhamdulillah ya Bang, sudah mendunia. Kata-katanya, Bang, ditonton orang Korea apa? Wah, ya alhamdulillah. Tapi saya senang, bangga. Itu kepuasan yang nggak bisa dibayar dengan gimana ya Bang ya bilangnya, kita puas, tidur pun wah viral. Win buat itu kan nggak kebayang jadi viral. Tiba-tiba Win sempat bilang juga tadi ada kawan yang ngomongin ngapain buat video kayak gitu, terus aneh atau apa. Tapi setelah viral tuh anggapan mereka gimana? Berubah jadi baik dan mendekat atau gimana? Orang ya, kalau pembicaraan orang ya macam-macam lah Bang ya. Ada yang menyinggung, ada yang ya menghinakan, merendahkan dan sebagainya. Tapi ini saya anggap sebagai salah satu faktor yang membuat saya lebih berkarya lebih bagus lagi. Karena gini Bang, kita kan kalau dalam berkarya ini kan, kalau orang ada yang mengkritik kita itu jangan kita apa, itulah jadi berarti baru ya. Kurangnya apa? Kurangnya begini. Saya perbaiki. Saya mengakui memang banyak kesalahan saya dalam konten itu, mungkin membuat dampak negatif ya, tapi ya saya juga sedang berusaha bagaimana supaya di platform media sosial ini, di teknologi, di era digital ini, kita ikut nimbrung dan menyumbangsihkan, tapi tetap dari sisi positif seperti itu ya. Ketika sudah viral,
teman-teman di kampus, dosen-dosen sempat WA atau menghubungi atau gimana gitu? Teknologi itu kan memang tidak bisa kita hindari. Saya juga sering berpikir gitu Bang kan, teknologi ini kita tidak bisa hindari. Kita tidak bisa memutuskan hubungan dengan teknologi, terutama di media sosial ini, tapi kita bisa memanfaatkannya Teknologi ke arah yang lebih baik. yang baik. Nah, baik di sini kan ada banyak peristilahannya, baik dari segi finansial, keuntungan, ada baik dari segi ya tersalurkan kritik dan saran pendapat di media sosial. Ya, kita mengajak generasi-generasi yang ia punya ide yang perlu disampaikan, kenapa tidak menggunakan media sosial ini? Nah, kemudian ada finansial berupa uang lah, ngapain kita apa, kan begitu. Kita dapat rezeki dari media sosial, kan begitu. Kita dapat rezeki dari media sosial, terus kita dapat tersalurkan ide-ide pemikiran kita, atau kalau perlu ideologi kita, kan begitu. Agak radikal. Nah, jadi ini kan sebuah nilai yang bermanfaat. Nah, kalau dalam pemikiran saya begini Bang, teknologi ini kita jadikan sebagai sarana agar kita bermanfaat bagi orang lain. Udah ada tawaran-tawaran belum Win kayak, tapi saya lihat juga udah ada rekaman kan, lagu-lagu dan lain-lain, ada lagu tentang pembangunan dan lain. Itu pasca viral itu. Inilah masalahnya Bang. Masalahnya di sini. Saya sebenarnya bukan penyanyi. Nah, itu harus kita apa dulu? Bukan penyanyi ya? Kan kita tidak ada basic untuk bernyanyi, pergi kondangan terus kita ngisi suara, kan enggak. Terus layaknya yang cover lagu, sebenarnya enggak. Saya ini komedi. Saya sebenarnya sejatinya komedi ya, komedi, syair. Saya lebih suka tertawa sebenarnya. Tertawa bahagia seperti itu, komedi yang bisa kita sisipkan pelajaran-pelajaran di dalam komedi itu. Humor lah ya tepatnya Bang. Generasi muda lah khususnya. Kan gitu Bang, generasi muda seluruhnya ya mari kita manfaatkan teknologi ke arah yang baik. Jadi kita maksimalkan karya kita. Semua kita punya karya, kan gitu Bang. Semua kita punya karya. Karya kita itu kalau hanya di dalam kepala kita kan itu namanya yang masih dalam bentuk pikirannya. Ya, mari kita tuangkan di media sosial ini. Dan kita dapat mendapatkan benefit, keuntungan. Terserah sama kita lah, mungkin mau uang. Silahkan kita berkarya. Mungkin mau menyampaikan ide, pendapat, gagasan, mungkin menyampaikan jati diri, ataupun berdakwah, kenapa tidak? Berdakwah kenapa tidak? Menebarkan kebaikan, wah luar biasa manfaatnya. Jadi kita jangan menggunakan teknologi ini ke arah yang salah, kan itu. Bagaimana contohnya yang salah? Ya kita hanya mengambil video dan kemudian hanya itu sekedar untuk apa namanya istilahnya, levelnya hanya untuk hiburan. Ayo lebih selangkah lagi, lebih profesional lagi, itu maksud saya. Tidak ada salahnya kita mengambil gambar, tapi yuk kita lebih apa? Buat sesuatu gitu ya. Sesuatu karya yang itu dinikmati orang. Alhamdulillah kalau dapat rezeki, itu kan lebih bagus lagi. Nah, ada banyak hal, generasi muda itu kan punya potensi. Di segi perkebunan kah, kopi kah itu, menyanyi kah itu, membuat karya-karya, melukis apa segala, itu semuanya kita viralkan. Kita viralkan agar kita dikenal secara positif. Secara positif. Nah, di samping itu kita juga minimalisir konten-konten yang menurut saya, mohon maaf Bang ya, tidak bermutu, negatif gitu ya. Iya, konten kekerasan. Kemudian konten prank yang bersifatnya merugikan orang. Kan, mari, ayo kita diberi akal. Kita punya potensi akal, punya potensi jiwa kita ini. Ayo kita buat sesuatu yang ada manfaatnya bagi orang. Sahabat semua pernah dengar satu konten yang cukup membuat viral banyak orang dan sempat viral di TikTok dan juga di YouTube.
lagu anak-anak yang dipiralkan dengan bahasa cengkok dari daerah Gayo. Nah, saya sudah ketemu dengan yang membuat viral itu. Ini dia, kita akan dengar lagunya langsung dari yang asli memproduksinya. Silakan Win. Oke, kita nyanyikan lagu ya, Bintang Kecil dengan cengkok Gayo. Bintang kecil di langit yang tinggi, hoi, amat banyak ya menghias angkasa, aha, 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 aha. Aku ingin terbang dan menari jauh tinggi ke tempat kau berada. Ya enggak, terima kasih. Udah ketemu dengan yang aslinya ya. Ini saya sekaligus menjawab tantangan dari anak saya nih. Anak saya ternyata juga suka searching. Wah, alhamdulillah. Mudah-mudahan anak abang juga bisa ya. Nanti menirukan. Dia pasti ketawa ngeliat ini ya. Jadi nanti saya akan tag ke IG-nya dan Win, terima kasih ya. Ini udah luar biasa sekali. Alhamdulillah. Saya langsung bisa dengar suara merdunya dengan cengkok-cengkoknya langsung di daerah Takengon, di mana Win juga memviralkan lagu ini. Jadi demikian teman-teman, mudah-mudahan bisa menghibur. Bintang kecil di langit yang biru, hoi, amat banyak menghias angkasa, ah, 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 ah.